Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-71. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita belajar dari catatan sejarah umat Islam. Kita sudah mengawalinya dalam beberapa episode, dimulai dari wafatnya Rasulullah, digantikan oleh para sahabat dekatnya dalam Khulafaur Rasyidin, yang secara politik pergantian kepemimpinannya disandarkan pada mekanisme keumatan. Khalifah dipilih dari umat yang paling baik, yang paling bisa diterima oleh kalangan umat Islam pada waktu itu. Tetapi kemudian Khulafaur Rasyidin ini digantikan oleh Bani Umayyah, di mana kekhalifahan itu diwariskan secara kekeluargaan, yaitu dengan sistem dinasti. Putra mahkota adalah anaknya khalifah yang mendapatkan warisan kekuasaan. Sehingga di era ini kita mencatat banyak terjadi masalah yang krusial dan kemudian sejarah mencatatnya sebagai catatan sejarah yang kelam. Sejarah mencatat antara tahun 60 sampai 70 Hijriah. Ini seringkali dipertanyakan. Kenapa catatan sejarah umat Islam antara 60 sampai 70 tahun Hijriah itu catatannya sangat sedikit? Ya, karena secara kesejarahan saya melihat banyak sejarawan Muslim yang kemudian merasa serba salah untuk menuangkan catatan sejarah pada waktu itu. Dikarenakan memang itu adalah catatan sejarah yang kelam. Terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan politik di era antara 60 sampai 70 tahun Hijriah itu. Kalau dalam Masehi itu adalah sekitar tahun 680-an sampai 690-an. Disitulah terjadinya catatan sejarah yang kelam ketika Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah mewariskan kekuasaan kekhalifahan atau pemerintahannya bukan kepada umat, melainkan kepada keturunannya. Dari Muawiyah turun ke anaknya Yazid bin Muawiyah, yang ternyata kemudian hanya bertahan 3 tahun dikarenakan tidak diakui oleh sebagian besar kalangan umat Islam. Sehingga terjadilah pembunuhan, terjadilah penyerangan dan pemusnahan, bahkan penghancuran kota Madinah, kota Makkah sebagai basis dari oposisi yang sesungguhnya mereka adalah tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah itu dikarenakan menyalahi kesepakatan. Muawiyah tidak memberikan atau mewariskan kekuasaannya kepada umat, tetapi kepada anaknya. Bahkan cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib pun ikut terbunuh di dalam perang saudara itu, yaitu di Padang Karbala. Dari Yazid diteruskan kepada anaknya Muawiyah II, yang kemudian hanya bertahan 7 bulan kira-kira. Dan digantikan lagi oleh adiknya Khalid, yang kemudian tidak diakui oleh sebagian besar kalangan umat Islam, dan akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan di dinasti Umayyah ini. Tidak lagi dari jalurnya keturunan Muawiyah bin Sufyan, tapi direbut oleh sepupunya, yaitu oleh Marwan bin Al-Hakam. Nah, Marwan ini hanya bertahan kira-kira 1 tahun. Kemudian diwariskan juga kepada anaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, kita sudah membahas sampai di sini. Abdul Malik bin Marwan inilah yang kemudian berkuasa cukup panjang, bahkan di seluruh kekhalifahan Bani Umayyah. Dia bisa bertahan sekitar 20 tahun, antara tahun 685 sampai tahun 705, sekitar 20 tahun. Lebih lama dari pendiri Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I.
Muawiyah bertahan atau berkuasa selama sekitar 19 tahun. Antara tahun 661 sampai 680. Maka sangat menarik kita mengkaji kenapa Abdul Malik bin Marwan ini kemudian bisa berkuasa selama 20 tahun itu. Sebagian dari era kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini berada di dalam masa yang kelam itu, yaitu antara tahun 60-an sampai 70 Hijriyah. Abdul Malik bin Marwan berkuasa pada tahun sekitar 685 sampai 705, dan 7 tahun yang pertama yaitu antara tahun 685 sampai 692 itu adalah masa-masa yang krusial. Dikarenakan Abdul Malik bin Marwan ini mewarisi kekacauan politik yang sebelumnya. Kita sudah membahas, ketika Yazid bin Muawiyah mengalami kematian secara mendadak saat terjadi pengepungan kota Mekah, terjadi pemberontakan di sana, terjadi perlawanan dari kalangan oposisi yang dipimpin oleh Ibnu Zubair, belum berhasil menaklukkan Ibnu Zubair dan mengalahkan Mekah, Yazid meninggal. Sehingga pasukannya ditarik kembali ke Damaskus dan terjadilah keguncangan di pusat kekuasaan itu. Terjadi perebutan kekuasaan dari anaknya Yazid, yaitu Muawiyah II bin Yazid, kemudian meninggal hanya dalam waktu 7 bulan, digantikan oleh Khalid, tapi masih remaja, diambil oleh Marwan, dan disitulah terjadi peralihan kekuasaan di Damaskus. Sementara wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang demikian besar itu kemudian terbelah. Sebagian besarnya lantas dikuasai oleh kalangan oposisi yang berpusat di Mekah dipimpin oleh Ibnu Zubair. Nah, dalam situasi inilah kemudian Marwan justru meninggal dunia dan kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu naik kekuasaan dalam kondisi ketidakstabilan umat Islam yang terbelah dua waktu itu. Dan sebagian besarnya justru dikuasai oleh kalangan oposisi, yaitu yang berpusatkan di Mekah. Maka di dalam era kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini, di 7 tahun yang pertama dia sangat disibukkan untuk mengembalikan wilayah kekuasaan itu dan meredam pergolakan politik yang terjadi dari kalangan oposisi. Apa yang dia lakukan? Nah, langkah pertama dia adalah menyusun kekuatan militer dan dia menunjuk seorang panglima waktu itu yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Dia adalah pembela Bani Umayyah sejak zamannya Muawiyah mendirikan dinasti ini. Dia banyak terlibat di dalam perang-perang untuk menaklukkan wilayah-wilayah di zamannya Muawiyah dan kemudian dijadikan gubernur. Gubernur Basra, gubernur Kufah, gubernur Khurasan. Jadi kita melihat bahwa dia memiliki karir politik yang sangat cemerlang. Begitu Muawiyah wafat dalam 19 tahun kekuasaannya digantikan oleh Yazid, maka Ubaidillah bin Ziyad ini tetap dipakai oleh Yazid. Dikarenakan dia adalah orang yang sangat tegas sebagai panglima, bahkan dikabarkan sangat bengis dan kejam. Sehingga di zamannya Yazid itu, Yazid memerintahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad ini untuk menekan pergolakan politik dari kalangan oposisi. Dan dia melakukan dengan sangat keras dan bengis. Termasuk dia menghancurkan, menyerang dan menghancurkan kota Madinah di mana basis oposisi itu berada. Kemudian juga menghancurkan Mekah. Bahkan kemudian terjadilah pembantaian di Padang Karbala terhadap keluarga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah di zamannya militer dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad itu. Di era Yazid bin Muawiyah. Dan ketika Yazid mengalami kematian saat pengepungan kota Mekah itu, maka Ubaidillah bin Ziyad ini jugalah yang kemudian mendekati Marwan bin Al-Hakam untuk mengambil alih warisan kekuasaan.
dari Yazid ke Muawiyah II dan Khalid, dikarenakan kedua anak ini masih berusia remaja. Ubaidillah inilah yang meyakinkan Marwan untuk mengambil alih kekuasaannya, dan kemudian Marwan menikahi ibu dari Muawiyah II dan Khalid itu, di mana kemudian Muawiyah II mengalami kematian. Nah, sejak saat itu kemudian Marwan mengangkat Ubaidillah ini juga sebagai panglimanya, panglima militer. Dan diteruskan lagi pada keturunan Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Maka dia menjadi tokoh sentral dalam kekuatan militer di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu. Melalui Ubaidillah bin Ziyad ini, Abdul Malik bin Marwan mencoba menyatukan wilayah-wilayah, khususnya yang di kawasan utara, dikarenakan Ubaidillah ini sangat menguasai kawasan-kawasan di sekitar Irak, sekitar Iran, dan pernah menjadi gubernur di sana. Maka dia diperintahkan untuk merebut kembali kawasan itu dalam kekuasaannya Bani Umayyah kembali. Tetapi tahun 686 ketika merebut Irak, ya, wilayah Irak untuk dikembalikan pada kekuasaan Bani Umayyah, dia terbunuh di dalam perang Khazir. Maka Abdul Malik bin Marwan kemudian menunjuk panglima yang berbeda, menteri pertahanannya yang juga terkenal sangat keras dan bengis, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Sahabat sekalian, dengan membangun kekuatan militer yang sedemikian tangguh dan panglimanya yang sangat bengis itu, dalam 7 tahun Abdul Malik bin Marwan bisa menekan kalangan oposisi dan kemudian mempersatukan kembali seluruh wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang dibangun oleh Muawiyah sebagai pendirinya. Termasuk Hajjaj bin Yusuf ini bisa mengalahkan Ibnu Zubair yang berbasis di Mekah, padahal pada waktu itu Ibnu Zubair sudah menguasai kira-kira 80% kekuasaan Bani Umayyah. Sejak tahun 686 sampai tahun 692, maka kekuatan militer Bani Umayyah yang berbasis di Damaskus itu bisa meredam seluruh pergolakan politik, termasuk Hajjaj bin Yusuf kemudian bisa menghancurkan pasukan Ibnu Zubair yang berbasis di kota Makkah. Tahun 692, Hajjaj bin Yusuf dengan ribuan pasukannya berkemah di luar kota Mekah dan kemudian selama berbulan-bulan mengisolasi kekuatan Ibnu Zubair dan pasukannya yang berada di kota Mekah. Sampai akhirnya terjadilah penyerangan yang brutal terhadap mereka dan kemudian kota Mekah mengalami kerusakan, termasuk Ka'bahnya terbakar, mengalami kehancuran yang fatal pada waktu itu. Dan Ibnu Zubair juga terbunuh pada saat penyerangan kota Mekah itu. Dengan ditaklukkannya kota Madinah, kota Makkah, maka praktis seluruh wilayah dalam kekuasaan Bani Umayyah itu bisa dikendalikan. Mulai dari Suriah, Mesir, Palestina, Iran, Irak, sampai seluruh Jazirah Arabia itu berada dalam kendali Damaskus. Jadi langkah yang pertama adalah menyusun kekuatan militer dengan panglimanya yang sangat kuat, yang sangat bengis sehingga bisa meredam problem atau pergolakan politik. Yang kedua, kemudian dia melakukan sistem sentralisasi kekuasaan. Yang di era sebelumnya kekuasaan itu bersifat desentralisasi, setiap wilayah, gubernur, kota, negeri itu diserahkan kekuasaannya kepada mereka yang berkuasa di sana, para gubernur itu. Tetapi di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini semuanya dikendalikan secara sentralistik ke pusat, ke Damaskus. Gubernur-gubernurnya dipilih dari keluarganya sendiri dan secara ketat mengawasi seluruh kawasan yang ada dalam kekuasaannya itu. Dengan cara ini, maka Abdul Malik bin Marwan bisa mengendalikan wilayah yang sangat luas itu. Yang ketiga, kemudian dia mulai meluaskan kekuasaannya dengan menyerang wilayah kekuasaan Romawi dan Persia. Dia kemudian bisa menaklukkan wilayah-wilayah Romawi, misalnya Anatolia dan Armenia di kawasan Asia kecil itu. Kemudian juga ke Kartago di kawasan Afrika Utara.
Di zaman dia terjadi perluasan wilayah dikarenakan dia memang memiliki kekuatan militer yang tangguh. Sistem kemiliteran sangat diperhatikan oleh Abdul Malik pada waktu itu dikarenakan dia merasa ini menjadi tulang punggung dari kekuatan politiknya. Gajinya, kesejahteraannya, karirnya, dan sebagainya semua ditata oleh dia sehingga militer memberikan dukungan yang sangat kuat kepada khalifah pada waktu itu. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini kemudian keturunannya, keluarganya banyak dinikahkan dengan keluarga khalifah sehingga terjadi ikatan emosional yang sangat kuat di zamannya Abdul Malik bin Marwan terkait dengan kekuatan militer itu. Maka militer ini setia kepadanya sampai akhir masa jabatannya sekitar 20 tahun itu. Nah, di dalam situasi politik yang bisa dikendalikan dengan penuh oleh dia, maka kemudian dia mulai melakukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk ilmu pengetahuan dan peradaban pada waktu itu. Di antaranya misalnya, dia yang sebelumnya menggunakan koin punyanya Romawi, ya, koin emas dan juga Persia sebagai alat tukar, maka di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini diganti oleh koin dari Bani Umayyah sendiri. Apalagi koin dari Romawi misalnya itu bergambarkan wajahnya Nabi Isa atau Yesus karena Romawi yang menganut Kristen. Maka digantilah waktu itu oleh Abdul Malik bin Marwan dengan wajah khalifah. Tetapi kemudian juga diprotes dan akhirnya diganti dengan kalimat tauhid. Jadi di zaman Abdul Malik bin Marwan menggunakan atau memiliki mata uang sendiri karena itu akan berpengaruh kepada kekuatan perekonomiannya. Yang ketiga, di zaman Abdul Malik bin Marwan ini kemudian menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahannya. Tadinya ada bahasa Koptik Mesir, kemudian diwajibkan resminya adalah menggunakan bahasa Arab. Demikian juga Syria, bahasa Suryani digantilah harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian bahasa-bahasa lokal-lokal yang lain di dalam wilayah kekuasaannya harus menggunakan bahasa Arab. Termasuk di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini terjadilah penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa Persia dan bahasa Romawi yang memiliki peradaban lebih dulu, lebih maju di bidang ilmu pengetahuan waktu itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga mulailah terjadi proses munculnya peradaban keilmuan. Sehingga terjadilah transfer keilmuan dari peradaban maju sebelumnya kepada kalangan masyarakat Bani Umayyah pada waktu itu. Dan kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan Islam dari generasi ke generasi dan memunculkan konsep-konsep baru dibandingkan dengan pengetahuan keilmuan yang sebelumnya di Romawi maupun di Persia itu. Di zaman Abdul Malik ini juga kemudian terjadilah penyebaran ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas, termasuk ke wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Romawi dan Persia. Termasuk di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini dia membangun kompleks Masjid Al-Aqsa, khususnya adalah Masjid Sokhro atau yang kita kenal sebagai Masjid Kubah Emas itu. Oke, sahabat sekalian, kita melihat di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan terjadi kestabilan politik. Dan ini menjadi dasar untuk bisa melakukan pembangunan peradaban, baik di bidang ekonomi, kesejahteraan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semuanya berbasis kepada kestabilan situasi dan kondisi politik pada waktu itu. Maka kita bisa memahami dia bisa bertahan sampai 20 tahun sampai wafatnya. Nah, yang menarik kemudian adalah menjelang wafatnya itu kembali terjadi masalah suksesi, pergantian kekuasaan atau pewarisan kekuasaan. Sebenarnya putra mahkota yang harusnya menggantikan Abdul Malik ini bukan anaknya, tetapi saudaranya, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, saudaranya yang oleh Marwan Al-Hakam
pada waktu dia masih hidup sudah ditentukan. Putra mahkota pertamanya adalah Abdul Malik, kakaknya, dan putra mahkota keduanya adalah Abdul Aziz, adiknya. Sehingga seharusnya ketika Abdul Malik ini mangkat atau meninggal dunia, digantikan oleh adiknya yaitu Abdul Aziz. Tetapi Abdul Malik tidak mau menggantikan atau mewariskan kekuasaannya kepada adiknya itu. Dia menginginkan ini diwariskan kepada anaknya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Dan kemudian sebelum meninggalnya Abdul Malik itu, ternyata Abdul Aziz, adiknya ini mengalami kematian secara misterius. Sehingga beberapa bulan kemudian ketika Abdul Malik meninggal, yang ditetapkan sebagai pewarisnya, putra mahkotanya adalah anaknya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Di sini kita kembali mendapatkan satu sinyal sejarah bahwa setiap pergantian kekuasaan itu terjadi perebutan. Dan ketika ini tidak dilakukan mengikuti metode yang diajarkan Rasulullah, yaitu diberikan pada umat yang terbaik, maka akan terjadi masalah dan biasanya memunculkan korban-korban jiwa di sekitar peralihan kekuasaan itu. Maka di tahun 705 meninggallah Abdul Malik bin Marwan dan kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Walid bin Abdul Malik. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari kajian kita kali ini dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.